Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 dari mata kuliah Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah yang diampu oleh Ibu Fani Rahmatina Rahim akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teori dan Konsep Dasar Kurikulum. Kelompok itu yang pertama Hafiz Al-Mahfuz Agusti dengan NIM 200336065, yang kedua Munawarah Tanzila dengan NIM 200337074, yang ketiga Puput Winarsih dengan NIM 200338081, dan saya sendiri Nindi Syakila dengan NIM 2003377. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hafiz Al-Mahfuz Agusti. Kepada Hafiz, saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hafiz Al-Mahfuz Agusti. Saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, yakninya materi tentang teori dan konsep dasar kurikulum. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada 5 bahasan penting yang akan kita presentasikan dan jelaskan pada pertemuan kali ini. Materi yang pertama itu adalah pengertian kurikulum, kedua, konsep dasar kurikulum, yang ketiga, tujuan dan fungsi kurikulum, keempat, peran kurikulum, serta yang terakhir adalah komponen-komponen dan teori kurikulum. Yang pertama, pengertian dari kurikulum. Kurikulum, jika ditinjau dari etimologis atau ditinjau secara bahasa, kata kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata kurir dan kata curere. Kata kurir ini berarti pelari atau lari. Sedangkan kata curere ini berarti lintasan atau tempat yang ditempuh. Pada masa Romawi kuno tersebut, Yunani memang terkenal dengan dunia olahraganya. Salah satu olahraga yang terkenal pada masa Yunani pada zaman Romawi kuno tersebut adalah olahraga lari ini. Dari bahasa Yunani tersebut, kurikulum mengandung pengertian adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai finish, sehingga ia mendapatkan penghargaan, hadiah, ataupun medali. Jika kita bawakan ke dalam dunia pendidikan, kurikulum ini dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa maupun mahasiswa sehingga ia berhasil menuntaskan seluruh pelajaran yang ia ikuti, baik itu dari tingkat bawah sampai tingkat akhir, ataupun dari semester awal sampai semester akhir, sehingga ketika ia telah melewati semua hal tersebut, ia akan memperoleh penghargaan, ia akan memperoleh hadiah, yang mana penghargaan ataupun hadiah dalam bidang pendidikan ini adalah berupa ijazah. Artinya, ketika seseorang telah menempuh pendidikan tersebut, dicontohkan kepada sekolah dasar, misalnya dari kelas 1 hingga ia sampai kelas 6,
dan ia lulus, maka ia akan mendapatkan ijazah sekolah dasar. Begitulah pengertian persepsi kurikulum ini jika diibaratkan dari bahas pengertian secara etimologis tadi. Kemudian, pengertian ini juga didukung oleh Herman H. Horn. Ia mengungkapkan bahwa secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yang itu adalah Elitel Course, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Pengertian dari Herman Horn ini tidak jauh berbeda dengan pengertian secara etimologis tadi. Kemudian, pendapat yang disampaikan oleh Herman H. Horn ini dialihkan ke dalam pengertian pendidikan menjadi circle of instruction, yakninya suatu lingkaran pengajaran, di mana guru siswa terlibat di dalamnya. Artinya, di dalam suatu kurikulum, terlibat guru dan siswa. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya guru yang berperan di dalam kurikulum, tidak juga menunjukkan bahwa hanya siswa yang terlibat di dalam kurikulum, tetapi keduanya saling berinteraksi di dalam kurikulum tersebut. Nah, karena kurikulum inilah, karena interaksi antara guru dan siswa inilah, maka kurikulum tersebut dapat mencapai tujuannya. Kemudian, pengertian kurikulum yang lainnya adalah kurikulum berarti sejumlah materi pendidikan yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam kurikulum itu ada sejumlah materi pendidikan. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3, hingga menyelesaikan suatu dari bab tersebut dari suatu mata pelajaran, sehingga peserta didik tersebut telah menyelesaikan materi pendidikan. Dan diharapkan setelah mereka menyelesaikan materi pendidikan yang mereka tempuh, tercapailah tujuan dari mata pelajaran tersebut. Kembali kepada pengertian kurikulum tadi, dikatakan karena kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Dari pendapat ini, dikatakan bahwa kurikulum itu merupakan suatu komponen yang menentukan. Artinya komponen ini sangat penting, sehingga dengan adanya kurikulum ini akan menentukan bagaimana hasil akhirnya nanti. Tanpa adanya komponen penting ini, maka suatu sistem tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, beserta tujuannya ingin dicapai dari suatu sistem tersebut tidak dapat tercapai secara maksimal. Karena disebabkan ia adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Begitu pentingnya peran kurikulum ini, sehingga dengan adanya kurikulum, guru dan siswa ataupun orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan bisa berpedoman kepada kurikulum ini dalam pelaksanaan pendidikan. Artinya, mereka tidak hanya semena-mena sesuka mereka dalam melaksanakan pendidikan, tetapi ada suatu pedoman yang harus mereka ikuti sehingga mereka dapat melaksanakan serta mencapai tujuan pendidikan. Tentunya tujuan pendidikan itu yang ada di Indonesia adalah agar terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, sehingga nantinya sumber daya manusia ini dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara lainnya.
Mengapa negara sangat mengutamakan kurikulum sehingga jika kita lihat dari sejarahnya, kurikulum di Indonesia telah berganti-ganti, baik itu di era zaman Belanda ataupun di era reformasi yang kita lihat saat ini. Di era reformasi saja sudah terjadi dan terlaksana 3 kali perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 2004 yang dikenal dengan KKP, kemudian pada tahun 2006 yang dikenal dengan KTSP, dan yang terakhir adalah pada tahun 2013, yaitunya adalah kurikulum 2013. Yang mana tujuan perubahan ini karena perubahan waktu, perubahan zaman, tentunya seluruh aspek kehidupan juga berubah. Kurikulum ini tidak boleh terpaku pada suatu masa saja, tetapi kurikulum ini bersifat fleksibel. Artinya harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jika kurikulum tidak berubah, tentunya sistem pendidikan di Indonesia akan jauh tertinggal dari negara-negara lain yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan kita lihat saja pada saat ini, walaupun kurikulum sudah disesuaikan dengan kurikulum internasional, namun sumber daya manusia yang dihasilkan dari sistem pendidikan Indonesia belum secara maksimal mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara lainnya. Oleh karena itu, guru dan siswa harus mengerti apa itu kurikulum sebenarnya, serta harus berpedoman kepada kurikulum ini dalam melaksanakan sistem pendidikan agar nantinya mereka dapat menciptakan sumber daya manusia serta tujuan pendidikan yang diinginkan pun tercapai. Kemudian, pengertian kurikulum yang lainnya. Menurut Hilda Taba, mengungkapkan bahwa tiap kurikulum pada hakikatnya merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak-anak untuk berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakat. Artinya, kurikulum ini diciptakan agar nantinya para peserta didik bisa produktif di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak seumur hidup peserta didik ini akan terus belajar dan terus belajar. Namun ketika mereka telah menyelesaikan studinya, baik itu tamat SMA ataupun tamat S1, S2, S3, maka mereka akan terjun ke dalam masyarakat. Mereka tidak hanya bergelut dalam bidang pendidikan saja, tetapi mereka bergelut di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum ini, peserta didik dipersiapkan agar nantinya bisa menyesuaikan diri, bisa produktif di tengah-tengah masyarakat, apapun kondisi dari masyarakat tersebut. Kemudian dilanjutkan dari pengertian kurikulum menurut Hilda Taba tadi, dan tiap kurikulum, bagaimanapun polanya, selalu mempunyai komponen-komponen tertentu, yakni pernyataan tentang tujuan dan sasaran, seleksi dan organisasi, bahan dan isi pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar dan mengajar, dan akhirnya evaluasi hasil belajar. Jika kita berbicara mengenai pengertian kurikulum ini, sangat banyak pengertian-pengertian, baik itu secara etimologis, secara terminologis, ataupun secara menurut para ahli lainnya. Jika kita berbicara mengenai pengertian kurikulum, maka ini menjadi suatu topik diskusi yang sangat menarik, sehingga jika kita membahasnya, pembahasannya tidak akan habis-habis. Karena dari perkembangan zaman ke zaman, kurikulum terus menyebar luas. Pengertiannya semakin luas sesuai dengan
perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Sehingga dari zaman ke zaman, pengertian kurikulum akan berubah. Sehingga pada akhirnya, pada saat ini, kita tidak bisa atau kesulitan menemukan pengertian kurikulum yang dapat mencakup seluruh aspek dalam kurikulum itu sendiri. Walaupun demikian, walaupun begitu banyak pengertian kurikulum yang disampaikan oleh para ahli, tetapi yakinlah maksud dari kurikulum itu, pengertian dari kurikulum itu tetaplah sama, walaupun narasinya berbeda-beda. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hafiz Al-Mahfuz Agusti atas penjelasannya tentang pengertian kurikulum. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kita Munawarah Tanzilah. Kepada Munawarah Tanzilah, kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya melanjutkan materi yang disampaikan dari saudara Hafiz tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar dari kurikulum tersebut. Konsep dasar dari kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Nah, ada 3 konsep kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum sebagai substansi. Nah, maksud dari kurikulum sebagai substansi ini adalah kurikulum itu dijadikan sebagai sarana bagi para pelajar serta tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar. Selanjutnya itu ada kurikulum sebagai sistem. Sistem ini yang seperti yang kita ketahui merupakan pedoman bagi kita dalam menjalankan proses pendidikan itu sendiri. Artinya sebagai acuan bagi kita, para siswa ataupun tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga itu kurikulum sebagai bidang studi. Sebagai bidang studi ini lebih kepada bagaimana menjadi acuan juga bagi kita pada masing-masing program studi yang kita ampu atau disiplin ilmu yang sedang kita jalankan. Lanjut. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli yang sebenarnya sangat banyak sekali para ahli mengemukakan tentang konsep dasar dari kurikulum tersebut. Yang pertama yang kita ambil itu dari Biochem. Nah, jadi Biochem ini mengatakan kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang berhubungan yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen, perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Nah, selain itu, menurut teori Biochem ini juga mengatakan kurikulum dibedakan menjadi 2, yaitu kurikulum yang bertindak sebagai rencana tertulis, dan kurikulum secara fungsional. Nah, selanjutnya itu menurut Zais, seorang ilmuwan juga yang mengatakan bahwa kurikulum sebagai bidang studi mencakup batasan, jarak, cakupan subjek, matter, dan prosedur pengembangan dan praktik. Nah, menurut Taba, perbedaan kurikulum dengan pengajaran terletak pada keluasan cakupannya tersebut. Lanjut, moderator. Berikut merupakan tujuan dan fungsi dari kurikulum. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan 2 hal. Pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Tujuan yang terkandung di dalam kurikulum suatu sekolah diantaranya adalah tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan selaku lembaga pendidikan. Setiap sekolah mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapai, terutama tujuan lembaga pendidikan atau tujuan institusional.
Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Nah, selanjutnya. Nah, tujuan yang kedua itu adalah tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Tujuan-tujuan setiap bidang studi dalam kurikulum itu ada yang disebut tujuan kurikuler dan ada pula yang disebut tujuan instruksional, di mana tujuan instruksional merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan kurikuler. Nah, menurut tujuan yang selanjutnya itu tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka menemukan hal-hal yang baru dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Nah, seperti halnya para ahli ilmu sosial lainnya, para ahli teori kurikulum juga dituntut untuk mengembangkan definisi-definisi deskriptif dan perspektif dari istilah-istilah teknik. Perkembangan teori kurikulum tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangannya. Perkembangan kurikulum telah dimulai pada tahun 1890 dengan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan. Nah, menurut Bobbitt juga, inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Kehidupan manusia meskipun berbeda-beda, pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumlah kecakapan pekerjaan. Nah, pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan-kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna. Kecakapan yang harus dikuasai untuk dapat terjun dalam kehidupan sangat bermacam-macam, bergantung pada tingkatannya maupun jenis lingkungannya. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Munawwarah Tanzila atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Puput Winarsi. Kepada Puput Winarsi, kami persilahkan. Baik, saya Puput Winarsi. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi dalam presentasi ini. Penjelasan selanjutnya itu mengenai tujuan dan fungsi kurikulum. Tujuan kurikulum telah dijelaskan oleh Saudara Tanzila. Lalu saya akan menjelaskan mengenai fungsi kurikulum itu sendiri. Kurikulum itu memiliki fungsi utama yaitu sebagai acuan dalam berjalannya pendidikan sebuah negara. Pada dasarnya kurikulum itu dijadikan sebagai pedoman dalam dunia pendidikan. Bagi guru, kurikulum itu memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar mandiri di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di Indonesia. Sedangkan bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Dari sini dapat dilihat bahwa fungsi kurikulum itu berbeda-beda bagi bagi yang memakainya. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu pertama fungsi penyesuaian, yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat adjust, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Lalu fungsi integrasi, sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Dan fungsi yang ketiga itu fungsi diferensiasi, yang bermakna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu bagi para siswa.
Dan yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan memiliki makna sebagai alat pendidikan yang harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Fungsi kelima yaitu fungsi pemilihan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya. Dan fungsi terakhir yaitu fungsi didaktik yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Di sini, para ahli teori kurikulum dituntut untuk bisa melakukan berbagai hal. Yang pertama yaitu mengembangkan definisi-definisi deskriptif dan preskriptif dari istilah-istilah teknis. Teori preskriptif itu dikenal sebagai goal-oriented, sedangkan teori deskriptif dikenal dengan goal-free. Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran preskriptif dimasukkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif itu sendiri itu dimaksudkan untuk memberikan hasil dari sebuah pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu yang kedua, mengadakan klasifikasi tentang pengetahuan yang telah ada dalam pengetahuan-pengetahuan baru. Mengadakan klasifikasi pengetahuan dikenal juga dengan istilah epistemologi. Dilihat dari berbagai sudut pandang, klasifikasi pengetahuan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, dari cara memperolehnya, yang kedua, kepentingan, dan yang ketiga, dari sumbernya. Lalu, yang ketiga, yaitu melakukan penelitian inferensial dan prediktif. Penelitian deskriptif itu dikenal dengan descriptive research yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya yang terjadi. Sedangkan penelitian prediktif itu sendiri ditujukan untuk memprediksi atau memperkirakan. Intinya adalah penelitian ini yang terjadi belum berlangsung atau akan berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini. Jadi hasilnya belum pasti. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan sub-sub teori kurikulum, mengembangkan dan melaksanakan model-model kurikulum. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai peran kurikulum. Peranan kurikulum ini dalam pendidikan sekolah formal memiliki peranan yang sangat strategis dan untuk menentukan pencapaian dalam tujuan pendidikan. Menurut Omar Hamalik, terdapat 3 jenis peranan kurikulum, yaitu pertama peranan konservatif. Peranan konservatif ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana atau tempat untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Sifatnya menjadi sangat mendasar dan disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai peranan kreatif. Peranan kreatif ini lebih menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru, yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya. Dan peranan yang terakhir yaitu
peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini biasanya dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan terus-menerus, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial, nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masyarakat ini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau perubahan penyempurnaan jaringannya modifikasi atau penyempurnaan yang baru. Baik, hanya ini materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puput Winarti yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya tadi. Lanjut, moderator. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen dan teori kurikulum. Untuk komponen, kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan. Dalam sebuah kurikulum, lembaga pendidikan terdapat 2 tujuan utama, yaitu yang pertama tujuan yang dicapai secara keseluruhan atau pelajaran atau bidang studi, yang kedua tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Menurut Langeveld dalam bukunya Begnapte Theoretische Pädagogik, tujuan juga terbagi atas 5 macam, yaitu yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan tidak sempurna, yang ketiga tujuan sementara, yang keempat tujuan perantara, dan yang kelima tujuan insidental yang digunakan untuk khusus tertentu. Yang kedua yaitu isi atau materi. Yang termasuk dalam isi atau materi pendidikan adalah segala sesuatu oleh pendidik langsung yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada beberapa syarat yang menjadi isi dari sebuah kurikulum, yaitu materi yang disampaikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan, dan materi yang disampaikan harus sesuai dengan situasi peserta didik. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Yang ketiga yaitu komponen media atau sarana dan prasarana. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi, tenaga pendidik dapat dengan mudah memberikan edukasi kepada peserta didik dengan adanya media pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang, yaitu lembaga penyelenggara pendidikan. Selanjutnya yaitu evaluasi.
Evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari beberapa kriteria. Dengan adanya evaluasi, lembaga penyelenggara pendidikan dapat mengetahui apakah sebuah kurikulum dapat berhasil diterapkan dalam pendidikan negara kita. Selanjutnya, Hafiz. Selanjutnya yaitu teori kurikulum. Teori kurikulum merupakan hal-hal yang berkaitan dengan penentu keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kurikulum yang digunakan sekolah. Terdapat 3 konsep kurikulum yang akan menjelaskan teori kurikulum, yaitu yang konsep pertama, suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama. Jadi, di sini, kurikulum berfungsi sebagai suatu disiplin yang dikaji di lembaga, Jadi maksudnya di sini adalah kurikulum berfungsi sebagai substansi, yaitu kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran. Suatu kurikulum digambarkan sebagai dokumen tertulis yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi yang telah disepakati dan disetujui bersama oleh para penyusun kurikulum dan pemangku kebijaksanaan dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep kedua, kurikulum sebagai sistem yang mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana sistem menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum. Kurikulum sebagai sistem mempunyai fungsi bagaimana cara memelihara kurikulum agar tetap berjalan dinamis. Selanjutnya itu kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Jadi di sini kurikulum digunakan sebagai suatu disiplin yang dikaji di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Di sini mereka mempelajari dan mendalami kurikulum tentang konsep dasar kurikulum, dan mereka juga melakukan kegiatan penelitian dan percobaan guna menemukan hal-hal baru yang dapat memperkuat dan memperkaya bidang studi kurikulum untuk kemajuan pendidikan di negara Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangan dan kesalahan yang telah kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.